Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-qudwah al-hafidh An-Nawawi rahimahullah wa adamallahu ta'ala an-naf'a bi'ulumihi wa ulumi sairis salihin fid dharain amin. Seperti biasa para teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi pengajian kita mempelajari hadis-hadis yang dirangkum, dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ila an qala wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Qala Sufyan fi riwayatihi ya'ni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Jubair bin Mut'im, Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Qala Sufyan fi riwayatihi, Imam Sufyan mengatakan dalam riwayatnya, yakni maksudnya memutuskan qati'a rahimin, memutuskan silaturrahmi, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud tidak masuk surga ini bukan seperti tidak masuk surga orang musyrik, namun tidak masuk surga awal, orang yang utama, dia akan dilambatkan masuk surganya. Sebagaimana kita ketahui, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari menunggu di akhirat nanti seperti 1000 tahun nunggu di dunia ini. Ngapain lambat-lambat? Oleh sebab itu jalin terus silaturahmi, apalagi kepada keluarga kerabat kita, jangan terputus. Karena silaturahmi ini dalam hadis yang lain membuat umur kita jadi panjang, rezeki kita makin berkah, luas. Itu diantaranya. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Qawluhu man'an ma'nahu mana'a ma wajaba alaihi, wa hat talaba ma laysa lahu, wa wa'dal banat ma'nahu dafnahunna fil hayah. وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. Hadis ini menjadikan kita sebagai muslim yang baik ini ya. Di antaranya diriwayatkan hadis ini dari Sayyidina Abi Isa Al-Mughirah ibni Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian, kita semuanya, huquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa disebutkan dalam hadis ini huquqal ummahat? Li dha'fihinna wa ajzihinna bi khilafil aba. Wa liyunabbiha ala taqdimi birruhunna ala birrul abi. Karena lemahnya mereka. Ajz, li dha'fi wa ajz sama. Bi khilafil aba, lain dengan ayah kuat, ibu lembut, lemah lembut dan tidak kuat. Wa liyunabbiha, dan untuk mengingatkan bahwa berbakti kepada mereka diutamakan daripada berbakti kepada ayah. Fit talattufi wal khairi wa nahwi dzalik, dalam segi lemah lembut, wal khairi, dan kebaikan, memberikan sesuatu, membantunya, wa nahwi dzalik. Wa man'an wahat, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita man'an wahat. Man'an ini di sini disebutkan maknahu mana'a ma wajaba alaihi. Dia menahan, mencegah, tidak mau, enggan dia apa yang wajib kepadanya. Wajib bagi dia umpamanya mengeluarkan zakat, dia tahan-tahan. Mana? Dia enggan, dia tidak mau. Mana? Itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Kemudian dia tahan apa yang wajib baginya, banyak misalnya. Dia tahan ilmunya, dia tahan kekayaannya, dia tahan dia punya yang bisa dia bagikan, itu tidak indah. Kita punya air lebih, umpamanya pada saat ini musim keperluan air, kita punya air lebih, berikan kepada orang. Jangan pelit, jangan ditahan. Man'an, itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wahat, talaba ma laisa minhu, meminta yang bukan miliknya, mengambil yang bukan miliknya. Talaba, wahat, minta, meminta. Hatal fulus hagi katanya. Bukan, padahal bukan fulus dia. Kalau bahasa Amiyah di sana hat hagi. Sini saya punya, padahal bukan dia punya. Dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dal banat, maknahu artinya dafnahunna fil hayati, dafnuhunna fil hayah, artinya adalah mengubur mereka hidup-hidup. Ini terjadi di masa jahiliyah karena aib. Sebelum datang Islam, kalau perempuan langsung jatuhkan ke dalam lubang itu, maka diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dilarang keras, haram. Wa wa'dal banat. Wa qila wa qal, ma'nahu al-hadith bi kulli ma yusmi'uhu. Menceritakan, berkata-kata, berbicara dengan setiap atas setiap yang ia dengar. Fayaqul, maka dia seperti dia mengatakan, qila kadza, dikatakan seperti ini, dikatakan terjadi meletus gunung di sana, padahal dia belum tahu. Wa qala fulanu kadza, yang mengatakan si fulan itu begini, mimma la ya'lamu sihhatahu wa la yadhunnuha, dengan berita-berita, cerita-cerita yang dia tidak ketahui kebenarannya.
dan dia belum sangka, belum sampai ke derajat sangka, hanya dzan itu 50-50, setengah-setengah. Wa kafa bil mar'a, atau dhannu itu dalam riwayat yang lain kalau tidak salah saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lebih condong ke dalam kebenaran. Belum dia menyangka. Wa kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu satu dosa bahwa ia bercerita dengan setiap yang ia dari setiap yang ia dengar. Wa idha'atal mal, dan tabdziruhu, mubazir. Dia mempunyai harta yang melimpah ruah, jangan digunakan kepada mubazir. Cukup kita mempunyai, membeli yang hajat kita saja, perluan kita saja. Wa sarfuhu fi ghairil wujuh al-ma'dzun, dan menggunakannya pada selain cara yang dibolehkan, mimma qasid fiha, padanya mimma qasidil akhirah wad dunya, tujuan dunia dan akhirat. Tidak ada tujuannya, manfaatnya untuk akhirat dan dunia ini. Dilarang kita idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi kalau ada harta jangan disia-siakan, numpuk di sana, bagikan segera kepada yang berhak. Ada madrasah yang memerlukan bantuan, segera tinjau. Kalau kita punya lebih harta, sisihkan, bagikan, karena la yanqusu malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Wa tarku hifdhihi ma imkanil hifdh, dan menyia-nyiakan atau meninggalkan menjaganya, beserta padahal kita bisa mampu menjaganya. Itu tidak boleh. Jadi termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, tidak dijaga. Berarti kalau ada nikmat, dijaga. Jangan dibiarkan di luar, jangan dibiarkan tidak dirantai, jangan dibiarkan tidak disembunyikan, karena kesempatan orang-orang yang zalim akan kita buka kalau kita tidak jaga dengan baik. Wa kathratus su'al, banyak bertanya yang tidak diperlukan. Banyak bertanya yang tidak diperlukan. Wa fil bab ahadithu sabaqat fil babi qablahu ka hadithi wa aqta'u man qata'aki wa hadithu man qata'ani qata'ahu Allah. Dan dalam bab ini ada hadis yang terdahulu dalam bab sebelumnya, seperti hadis wa aqta'u man qata'aki, saya akan memutus siapa yang memutus silaturahmi. Wa hadis man qata'ani qata'ahu Allah, siapa yang memutusku silaturahmi, Allah akan memutusnya. Moga-moga kita dengan membaca hadis ini lebih arif, lebih bijaksana lagi dengan menentukan apa yang harus kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengharamkan kepada kita durhaka kepada ibu, dan man'an wahat, pelit, ataupun menahan lima yajibu ada'uhu minal haq, apa yang wajib menunaikannya daripada yang hak dari kita. Wahat, istikthar, banyak, terlalu banyak, min haqqil ghair, meminta dari orang lain bi ghairi haq. Wa qila wa qal, sini juga dikatakan qila wa qal, tidak boleh banyak kita berbicara, karena dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita, memperbanyak kebaikan,
dan menahan diri dari hal-hal perbuatan yang tidak baik dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.